representasi vektor. Perkenalkan, nama saya Fitria Ramadhani, absen 13. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafli Maulana Al-Fahri, nomor absen 21. Perkenalkan, nama saya Raudatul Hamidah, absen 33. Di sini kami akan menjelaskan representasi vektor. 1. Vektor di bidang 2 dimensi. 2. Vektor di ruang 3 dimensi. 3. Vektor posisi. 4. Penulisan vektor dengan notasi. Vektor di bidang 2 dimensi. Apa itu vektor di bidang 2 dimensi? Dan gimana ya penyelesaiannya? Vektor 2 dimensi adalah besaran yang memiliki arah dan besar atau magnitudo dalam ruang 2 dimensi. Misalnya, bidang koordinat X, Y. Vektor dapat direpresentasikan secara geometris, salah satunya pada bidang 2 dimensi. Untuk mengetahui representasi vektor pada bidang 2 dimensi, kita dapat menggunakan 1. Vektor kolom, 2. Panjang vektor kolom, 3. Vektor satuan dalam vektor kolom, 4. Sifat-sifat operasi vektor kolom, 5. Vektor-vektor pada bidang 2 dimensi dalam bentuk koordinat kartesius, 6. Persamaan vektor garis lurus. Pertama, kita akan membahas mengenai vektor kolom. Vektor kolom adalah vektor yang komponen-komponennya ditulis secara vertikal dalam satu kolom. Contoh pada gambar, diketahui vektor PQ tersebut menunjukkan perpindahan yang dimulai dari titik P ke titik Q, menunjukkan 4 satuan ke kanan dan 3 ke atas, atau dapat ditulis seperti vektor PQ sama dengan dalam satu kolom 4 dan 3, di mana 4 menunjukkan X dan 3 menunjukkan Y. Jadi vektor PQ sama dengan 4 dan 3. 2. Panjang vektor kolom. Panjang vektor kolom dihitung menggunakan rumus Pythagoras. Panjangnya dapat dihitung dengan X, Y sama dengan akar X kuadrat ditambah Y kuadrat. Contoh seperti yang ada pada gambar di samping ini. Diketahui X sama dengan 4 satuan dan Y sama dengan 3 satuan. Maka panjang vektor adalah akar 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat sama dengan akar 9 ditambah 16 sama dengan akar 25. Maka didapatkan vektor sama dengan 5 satuan. Jadi panjang vektor adalah 5 satuan. 3. Vektor satuan dalam vektor kolom, yaitu vektor dengan panjang atau magnitudo sebesar 1, yang arahnya sama dengan vektor kolom yang diberikan. Jika sebuah vektor U dituliskan dalam bentuk kolom U sama dengan X1, X2, dan seterusnya, maka panjang magnitudo dari U adalah U sama dengan akar X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat dan seterusnya. Contoh, misalkan kita punya vektor kolom U 3, 4, maka langkah pertama yaitu hitung panjang vektor U. Vektor U sama dengan akar 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat sama dengan akar 9 ditambah 16 sama dengan akar 25. Jadi panjang vektor U sama dengan 5, seperti yang sudah kita hitung di slide sebelumnya. 2. Cari vektor satuan dari U menggunakan rumus vektor satuan U sama dengan vektor U dibagi panjang vektor U. Lalu kita kalikan antara vektor kolom U 3, 4 dengan panjang vektor U, yaitu 5 atau 1/5. Jadi vektor satuan U adalah 3/5 dan 4/5. 4. Sifat-sifat vektor kolom. Misalkan ada dua vektor kolom, vektor A sama dengan X1, Y1, vektor B sama dengan X2, Y2. Maka berlaku beberapa sifat operasi. 1. Penjumlahan vektor A ditambah B. Vektor A ditambah vektor B sama dengan X1 ditambah X2, Y1 ditambah Y2. Artinya, kita jumlahkan komponen X dan komponen Y secara terpisah. 2. Pengurangan vektor A dikurangi B. Vektor A dikurangi vektor B sama dengan X1 dikurangi X2, Y1 dikurangi Y2. Sama seperti penjumlahan, tapi kita kurangkan setiap komponennya. 3. Yaitu kesamaan vektor A sama dengan B. Vektor A sama dengan B jika dan hanya jika komponen X1 sama dengan X2 dan Y1 sama dengan Y2. Artinya, dua vektor dianggap sama kalau komponen X dan Y sama persis. 4. Perkalian skalar atau KA.
artinya setiap komponen vektor dikalikan dengan bilangan konstan K. Maka KA sama dengan K X1 Y1. Di situ kita kalikan antara K dengan X1 menjadi K X1 dan kita kalikan K dengan Y1 sama dengan K Y2. 5. Vektor-vektor pada bidang 2 dimensi dalam bentuk koordinat kartesius. Vektor pada bidang 2 dimensi dalam bentuk koordinat kartesius dapat diwakili sebagai pasangan berurut X dan Y, di mana X dan Y adalah komponen vektor pada sumbu X dan sumbu Y masing-masing. Contoh, diberikan gambar koordinat kartesius, misalkan titik 3,4 artinya X sama dengan 3, yaitu ke kanan 3 satuan, Y sama dengan 4 sama dengan ke atas 4 satuan. Maka vektor dari O ke P adalah vektor OP sama dengan 3, 4, atau bisa ditulis sebagai kombinasi vektor satuan I dan J, di mana I menunjukkan vektor satuan arah sumbu X dan J menunjukkan vektor satuan arah sumbu Y. Maka vektor P sama dengan 3 dalam kolom 1, 0, artinya maju satuan ke kanan atau ke arah sumbu X tapi tidak naik turun, maka Y sama dengan 0, ditambah 4 dalam kolom 0, 1, artinya naik satuan arah Y tapi tidak ke kanan atau kiri, maka X sama dengan 0. Maka didapat vektor P sama dengan 3I ditambah 4J. 2 titik Q min 3, min 2. Titik Q berada di koordinat min 3, min 2, artinya X sama dengan min 3, ke kiri 3 satuan, Y sama dengan min 2, turun 2 satuan, maka vektor O ke Q adalah vektor Q sama dengan min 3, min 2, atau bisa ditulis vektor Q sama dengan min 3 dalam kolom 1, 0. Sama seperti tadi, karena hanya sumbu X yang bergerak, maka X sama dengan 1 dan Y sama dengan 0. Dikurangi 2 dalam kolom 0, 1. Hanya Y yang bergerak, maka Y sama dengan 1 dan X sama dengan 0. Maka vektor Q sama dengan min 3J, min 3I, min 2J. 6. Persamaan vektor garis lurus. Perhatikan gambar di samping. Titik-titik pada sebuah garis lurus melalui titik A dengan arah vektor P mempunyai vektor posisi R sama dengan A ditambah TP dengan T merupakan skalar, disebut dengan skalar vektor dari sebuah garis lurus. Vektor R menunjukkan vektor posisi titik sembarang di garis. Vektor A menunjukkan vektor posisi titik yang dilalui garis. Misalnya titik A. Vektor P menunjukkan vektor arah garis. T elemen R menunjukkan parameter. Parameter adalah angka atau bilangan real yang dipakai untuk mengatur posisi titik di sepanjang garis lurus. Contoh, diketahui titik A 2, min 1 dan vektor arah sama dengan 3, 2. Tuliskan persamaan vektor garis lurus yang melalui titik A dan sejajar dengan vektor arah tersebut. Mari kita bahas. Kita menggunakan rumus vektor R sama dengan A ditambah vektor TP. Titik A 2, min 1 diubah menjadi vektor posisi, maka vektor R sama dengan 2, min 1. Lalu vektor arah sudah diberikan, yaitu vektor P sama dengan 3, 2. Jadi vektor RT sama dengan 2, min 1 ditambah T, 3, 2. Dari persamaan vektor tersebut, vektor RT sama dengan X, ini kita kalikan T, dan Y kita kalikan T, sama dengan 2, min 1 ditambah T, 3, 2. Maka diperoleh bentuk parametrik, yaitu X sama dengan 2 ditambah 3T, dan Y sama dengan min 1 plus 2T. Lalu X sama dengan 2 ditambah 3T menjadi 3 sama dengan X min 2 per 3. Y sama dengan min 1 plus 2T. Lalu kita substitusikan nilai T dari persamaan X ke persamaan Y. Y sama dengan min 1 plus 2 kali X min 2 dibagi 3, sama dengan min 1 ditambah 2 X min 2 per 3, sama dengan min 1 ditambah 2 kali X menjadi 2X, 2 kali min 2 menjadi min 4 per 3.
Lalu kita kalikan min 1 dikali 2x sama dengan min 2x. Min 1 kita kalikan min 4 sama dengan 4. Min 1 kali 3 sama dengan min 3. Lalu kita jumlahkan min 4 dengan min 3, yaitu min 7. Maka 2x min 7 per 3. Jadi bentuk kartesiusnya adalah y sama dengan 2x min 7 per 3, atau bisa ditulis sebagai 3y sama dengan 2x min 7. Penerapan vektor 2 dimensi dalam kehidupan sehari-hari. Penerapan vektor 2 dimensi dalam kehidupan sehari-hari sangat luas. Mulai dari transportasi hingga desain grafis. Vektor 2 dimensi digunakan untuk menggambarkan arah dan besaran suatu besaran. Misalnya ketika perahu menyeberangi sungai, penerjun yang melompat dari pesawat, atau ketika bermain layang-layang. Dalam desain grafis, vektor digunakan untuk membuat gambar yang dapat diubah ukurannya tanpa kehilangan kualitas. Selain itu, vektor juga digunakan dalam navigasi, misalnya pada pesawat terbang atau kapal laut. Vektor di ruang 3 dimensi. Apa itu vektor di ruang 3 dimensi dan bagaimana penyelesaiannya? Konsep vektor pada ruang. Dua atau lebih vektor disebut keplanar jika terletak pada bidang yang sama. Dua atau lebih vektor disebut kolinear jika terletak pada garis yang sama. Vektor dalam ruang 3 dimensi adalah representasi dari suatu besaran yang memiliki arah dan besar atau magnitude di dalam ruang 3 dimensi. Vektor ini memiliki 3 komponen yang sesuai dengan sumbu X, Y, dan Z, dan dapat digambarkan sebagai anak panah atau ruas garis berarah. Panjang vektor dan vektor satuan dalam ruang. 1. Besar atau panjang vektor. Panjang sebuah vektor adalah jarak dari titik pangkal ke titik ujungnya vektor. Panjang vektor dimensi 3. Misalkan vektor B sama dengan B1, B2, B3. Panjang vektor B sama dengan vektor B sama dengan akar B1 kuadrat plus B2 kuadrat plus B3 kuadrat. Misalkan diketahui titik A adalah A1, A2, A3, dan B adalah B1, B2, B3. Panjang vektor AB sama dengan akar B1 min A1 kuadrat plus B2 min A2 kuadrat plus B3 min A3 kuadrat. Panjang vektor BA sama dengan akar A1 min B1 kuadrat plus A2 min B2 kuadrat plus A3 min B3 kuadrat, dengan panjang vektor AB sama dengan panjang vektor BA. Contoh, tentukan panjang vektor dari vektor A sama dengan 2, min 3. Penyelesaian. Vektor A sama dengan 2, min 3. Panjang vektor A adalah panjang vektor A sama dengan akar 2 kuadrat plus min 3 kuadrat sama dengan akar 4 plus 9 sama dengan akar 13. 2. Vektor satuan. Vektor satuan adalah vektor dengan panjang satu satuan. Vektor satuan dimensi 3, misalkan vektor B sama dengan B1, B2, B3. Vektor satuan B sama dengan B per panjang vektor B sama dengan 1 per akar B1 kuadrat plus B2 kuadrat plus B3 kuadrat dikali B1, B2, B3. Contoh, tentukan vektor satuan dari vektor B sama dengan min 1,3. Penyelesaian. Vektor B sama dengan min 1,3. Panjang vektor B sama dengan akar min 1 kuadrat plus 3 kuadrat sama dengan akar 1 plus 9 sama dengan akar 10. Penerapan vektor 3 dimensi dalam kehidupan sehari-hari. Vektor memiliki banyak penerapan dalam kehidupan sehari-hari dan berbagai bidang ilmu. Berikut contoh-contoh vektor dalam kehidupan sehari-hari dan penerapannya. 1. Navigasi dan peta. Dalam navigasi, seperti menggunakan peta atau GPS, penerapan vektor digunakan untuk menggambarkan arah dan jarak antara lokasi awal dan tujuan. 2. Gerakan mobil. Saat seseorang mengendarai mobil, kecepatan dan arah kendaraan dapat dianggap sebagai vektor. Vektor digunakan dalam perhitungan seperti perpindahan, kecepatan relatif, dan percepatan. Selanjutnya adalah vektor posisi. Apa itu vektor posisi dan bagaimana cara pengerjaannya? Vektor posisi adalah vektor yang menyatakan posisi suatu titik terhadap pangkal koordinat kartesius 0,0. Vektor posisi di 2 dimensi. Misalkan titik P adalah sebuah titik pada bidang kartesius. Vektor posisi dari titik P dilambangkan sebagai vektor OP sama dengan P. Jika koordinat titik P adalah P, X1, Y1, maka vektor posisi dari titik P adalah vektor OP sama dengan P sama dengan X1, Y1. Atau dalam vektor baris, yaitu
Vektor OP sama dengan P sama dengan X1, Y1. Vektor posisi di 3 dimensi. Misalkan titik Q adalah sebuah titik pada bidang koordinat kartesius di 3 dimensi. Vektor posisi dari titik Q dilambangkan vektor OQ atau Q. Jika koordinat titik Q adalah Q, X1, Y1, Z1, maka vektor posisi dari titik Q adalah vektor OQ sama dengan Q sama dengan X1, Y1, Z1, atau dalam vektor baris yaitu vektor OQ sama dengan Q sama dengan X1, Y1, Z1. Contoh, tentukan vektor posisi dari koordinat titik-titik A 1,5,2, B min 2,0,3, dan C 3,-1,4. Penyelesaian. Berikut adalah posisi vektor posisi masing-masing vektor. Vektor posisi titik A. Vektor OA sama dengan 1, 5, 2 atau A sama dengan 1, 5, 2. Vektor posisi titik B sama dengan vektor OB sama dengan min 2, 0, 3 atau B sama dengan min 2, 0, 3. Vektor posisi titik C sama dengan OC sama dengan 3, min 1, 4 atau C sama dengan 3, min 1, 4. Penerapan vektor posisi dalam kehidupan sehari-hari. Vektor posisi digunakan untuk menggambarkan lokasi suatu titik atau objek dalam ruang, baik 2 dimensi maupun 3 dimensi. Dalam kehidupan sehari-hari, penerapan vektor posisi sangat luas, mulai dari navigasi, transportasi, hingga perancangan game dan grafika komputer. Yang terakhir, kita akan membahas mengenai penulisan vektor dengan notasi. Gimana ya penulisan vektor dengan notasi itu? Jadi, notasi vektor adalah cara kita menulis vektor dalam matematika. Cara-cara menulis vektor adalah sebagai berikut, yaitu vektor baris, vektor yang memiliki komponen-komponen yang disusun secara horizontal dalam satu baris. Notasi tanda kurung A1, A2, dan seterusnya. Pemisah, koma, atau spasi, misalnya A1, A2, dan seterusnya. Notasi vektor menggunakan vektor kolom adalah cara untuk menyatakan vektor dalam bentuk matriks kolom, di mana komponen-komponen vektor ditulis secara vertikal dalam satu kolom. Notasi vektor basis standar biasanya menggunakan huruf I, J, dan K untuk mewakili vektor satuan yang searah dengan sumbu X, Y, dan Z masing-masing. Notasi dengan satu huruf kecil bercetak tebal, contohnya A, B, dan C. Notasi dengan dua huruf kapital, contohnya A, B, C, D, dan E, F. Notasi vektor dengan panah di atasnya digunakan untuk menunjukkan bahwa besaran yang dilambangkan memiliki arah yang merupakan ciri khas vektor. Sekian penjelasan dari kelompok 2. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.